Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa, belakangan ini kita dikejutkan dengan peristiwa dugaan kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang setidaknya melibatkan 16 mahasiswa pada Fakultas Hukum di salah satu universitas negeri ternama dan tertua di Indonesia yang kemudian ini menambah deretan tamparan memilukan bagi institusi pendidikan. Lantaran hal ini mencerminkan bobroknya kenyamanan dan keamanan dalam institusi pendidikan yang kiranya menjadi ruang aman bagi setiap peserta didik secara psikologis dan juga secara fisik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara baik. Dan yang paling memilukan juga hal ini senada dengan data terbaru pada tahun 2026 melalui Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI yang menyebutkan setidaknya terdapat 46% kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan dan kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual. Lantas sejauh ini, apakah penyebab kekerasan seksual ini timbul akibat maraknya ataupun kiannya berkembang budaya permisif di lingkungan intelektual, dan seperti apakah kemudian regulasi hingga kebijakan pada Permendikbudristek pada tahun nomor 30 tahun 2021 ini? Kita akan diskusikan kurang lebih 1 jam ke depan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini adalah terkait tentang krisis ruang aman pelecehan seksual di dunia pendidikan. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, inilah Kupas Tuntas selengkapnya. Dan tentu untuk membicarakan akan hal ini telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa ke hadapan Anda pemirsa, kami sapai kepada yang kami hormati, beliau adalah pengamat pendidikan dan gender, Ibu Dr. Harmona Daulay SOS MSc. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore semua. Kabar baik Bu? Alhamdulillah baik. Selamat sore, semangat pagi begitu ya Bu Harmona? Selamat sore, semangat pagi, biar 100%. Baik, terima kasih Bu Harmona. Dan tentunya pemirsa untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini telah hadir pula kepada yang kami hormati Direktur LBH Apik Medan. Beliau adalah Kakak Shirley Anita Ghaffar, SH. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Selamat sore, selamat pagi juga. Selamat pagi. Semangat pagi Semangat pagi ya. Baik, terima kasih Kak Shirley dan juga Bu Harmona telah memberikan waktu Anda untuk kami bisa berkenan kita membicarakan tema yang cukup krusial belakangan ini kita ketahui secara sesama, dan perlu kami informasikan sekali lagi tema kami adalah krisis ruang aman pelecehan seksual di dunia pendidikan. Untuk itu saya mulai kepada pengamat pendidikan dan gender Ibu Dr. Harmona Daulay SOS MSc. Ibu Harmona, belakangan ini kita dikejutkan dengan peristiwa kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang melibatkan setidaknya mahasiswa dari Fakultas Hukum di salah satu universitas terbaik, ternama, dan tertua di Indonesia. Anda selaku pengamat pendidikan, bagaimana melihat kejadian ini sebenarnya dan kemudian menyikapinya seperti apa selaku masyarakat Indonesia? Ya, jadi saya melihat tentu memprihatinkan ya, karena kekerasan itu bukannya menurun ya, catatan kekerasan dalam berbagai bentuk ya, termasuk misalnya kekerasan berbasis gender di dunia online. Nah, jadi kalau kita lihat secara peningkatan tentu kita menjadi sangat prihatin. Miris. Tapi di sisi lain kita melihat ada peningkatan keberanian untuk speak up. Itu juga menjadi satu nilai plus karena tidak diam ya, tidak bungkam dan tidak melihat ini sebagai normalisasi. Karena ketika kita lihat peristiwa pelecehan dalam bentuk kekerasan verbal sudah biasa, dan itu memang harusnya kita bersama-sama semua pihak gitu. Karena
kita lihat juga kasus yang tadi Mas Ajrul bicarakan, banyak juga kan kontroversi di media sosial yang pro dan kontra dalam pengertian itu hal yang biasa. Kemudian kita memang masih belum adanya kesepakatan tentang yang namanya pelecehan itu seolah-olah kadang-kadang relatif. Jadi ada yang merasa itu bukan bahasa pelecehan, itu normal aja, memang begitu bahasanya laki-laki, memang begitu kondisi perempuan. Jadi menurut saya akarnya lebih kepada struktur sosial ya. Ada nilai norma yang selama ini kita yakini bersama yang sekarang menyebar dalam berbagai bentuk dekonstruksi yang terjadi di media, terutama misalnya di media di ruang-ruang sosial. WhatsApp begitu ya, Bu? Di ruang publik ya, kalau bahasa ilmu sosialnya ya, di ruang publik orang semua bisa mengekspresikannya, termasuk pada kasus di WA Group itu. Nah, jadi kan ada juga yang berpendapat itu menjadi ruang private kelompok mereka gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menahan ketika ada pihak-pihak lain yang mendapatkan dan itu menjadi viral. Dan itu menjadi masalah yang krusial yang membuat masyarakat menjadi semua gitu. Berpendapat dan sebagainya. Dan yang membuat masyarakat kita ini semakin bimbang dan semakin geram ini adalah mereka pelakunya fakultas hukum. Bukankah mereka terkait dengan hukum mengerti? Apalagi kita mengetahui bahwa dalam lingkup pendidikan ini ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Kemudian ini ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 terkait Undang-Undang TPKS yang menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran yang cukup serius, Bu, gitu. Kalau kita mengatakan seorang laki-laki mengatakan hal demikian adalah normalisasi komunikasi yang mereka bentuk begitu dalam komunitas ataupun pertemanan mereka. Bukankah ini dianggap bodoh anak fakultas hukumnya? Hukum mungkin satu sebagai kontrol sosial, hukum sebagai aturan. Tapi yang mendukung melaksanakan hukum itu kan orang-orang di masyarakat. Nah, jadi kalau implementasi dari praktek-praktek hukumnya itu tidak berjalan sesuai dengan yang hakikat dari hukum sendiri, saya rasa itu harus kita perhatikan pada model-model interaksi yang terjadi dalam masyarakat, yang itu bisa jadi sangat jauh dengan nilai hukum itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau saya lebih melihat kepada bagaimana sih implementasinya. Masih sebagus apapun normatif, bagus apapun nilai budaya, kalau orang-orang banyak yang melanggar, tidak sepakat untuk mendukung, itu rasanya akan menjadi hal yang jadi impian. Sama dengan saya melihat akar ini adalah ketidakadilan gender, isu nilai patriarki, ya, di mana sebenarnya kita melihat akar dari masalah ini adanya selama ini misalnya. Kalau kita bicara ketidakadilan gender, adanya stereotip bahwa perempuan itu lemah. Kelompok rentan. Adanya peminggiran terhadap perempuan, adanya subordinasi. Nah, jadi ketika perempuan dianggap sebagai korban atau sebagai orang yang rentan untuk dilakukan hal-hal yang misalnya terkait dengan pelecehan atau kekerasan, itu kan harusnya dilihat dari sumber yang utama. Nah, kalau hukum begitu baik, menatanya dengan baik, terimplementasi dengan baik, tidak akan terjadi implementasi normalisasi dalam masyarakat itu kan harus dikawal ya, karena nggak bisa nilai-nilai itu hanya dalam konteks ketika sosialisasi gender misalnya, kalau kita bisa nilai patriarki kan dimulai dari keluarga. Jadi memang harus dibereskan konstruksi dalam keluarganya, di pendidikan juga. Nah, tapi bukankah pendidikan bertanggung jawab dalam hal ini adalah dosennya untuk mencerdaskan generasi bangsa melalui pengetahuan yang secara diberikan? Hakikat, secara filosofi dosen bertanggung jawab. Nah, tapi kan transformasi nilai itu kan variabelnya bukan hanya di dosen aja. Konstruksi sosialnya terjadinya di rumah pertama sekali, karena begitu ya? Dia punya lingkungan lain kan. Di pendidikan mungkin ada jam. Ada jam, mungkin kalau anak SD sampai SMA 8 jam. Mungkin anak kuliah berbeda lagi, jamnya juga sangat variatif. Jadi saya rasa ini menjadi kerja bareng kita bersama. Segala entitas ini bisa ya, Bu? Kalaupun ada terjadi pelecehan kekerasan di dunia pendidikan, saya rasa kita nggak bisa bilang pendidikan itu menjadi jadi kurang baik ya, tapi lebih kepada mungkin ada oknum dan memang kita
sangat miris dengan oknum dan kejadian-kejadian itu ya. Tapi perbaikan ya, menurut saya misalnya terkait dengan negara sebenarnya sudah juga dengan baik membuat Impres nomor 20 tahun Impres nomor 9 tahun 2000 ya, bagaimana pengaruh utama gender ya, salah satunya memang isunya melindungi semua warga negara termasuk perempuan gitu kan. Jadi bagaimana perempuan itu terlindungi, tapi kan udah 26 tahun ya, relasi kekerasan misoginis terhadap perempuan kan juga masih kerap terjadi, belum beres gitu. Meskipun di era modernisasi ini kerap terjadi ya Bu, apalagi ini membuka ruangnya adalah ruang digital gitu. Iya, ruang digital yang semakin kompleks kan, karena kayak emoticon aja di situ ada isu pelecehan ya dengan gambar-gambar misalnya kalau perempuan seksi dan sebagainya itu. Nah, jadi menurut saya ini memang perlu kita duduk bersama. Ada rekonstruksi undang-undang begitu yang Anda harapkan? Ya, rekonstruksi undang-undang mungkin kalau kita lihat aplikasinya memang masih agak jauh, mungkin bisa dilakukan. Tapi menurut saya penyadaran masyarakat itu sangat penting gitu. Dalam hal ini kita alamatkan kepada 16 mahasiswa Fakultas Hukum untuk sadar diri begitu kalau mereka ini melakukan kesalahan dan kemudian mereka harus paham mereka ini adalah anak yang berasal dari Fakultas Hukum yang siogianya ini bisa memiliki peran yang baik dalam mencerdaskan masyarakat dalam konteks hukum begitu ya Bu? Iya, saya suka bilang sama mahasiswa, kalian ini agen perubahan sosial. Di situ banyak makna dari agen perubahan sosial gitu. Mereka sebagai penjaga moral, mereka sebagai orang yang bisa mendapatkan misalnya hal-hal yang baru, perubahan-perubahan sosial yang baru itu ada di pundak mahasiswa. Jadi memang kolaborasi ya dalam semua sejumlah entitas di pendidikan ya, termasuk misalnya sekolah, perguruan tingginya, satgasnya, walaupun menurut saya pemerintah sudah memberikan ruang-ruang yang untuk melaksanakan secara formalitas, walaupun dalam prakteknya kita kawal bersama. Baik, tahan Bu Harmonah, kalau begitu saya ingin kembali kepada Kak Shirley Anita Ghaffar selaku Direktur LBH Apik Medan, bahwa ini memang disayangkan sekali mereka adalah Fakultas Hukum tapi mereka juga yang membuat tindak ataupun perbuatan yang menyalahi aturan ataupun norma hukum begitu. Dan kemudian tadi Bu Harmona selaku pengamat pendidikan ini harus bergerak adalah kelompok entitas dari pendidikan dan juga pemerintah, meskipun pemerintah saat ini sudah memberikan ruang-ruang yang baik. Tapi seperti apa Anda menyikapi hal ini dan seperti apa kemudian nanti harapan dari seorang LBH Apik Medan ini kepada masyarakat yang utamanya mereka sebagai korbannya? Sesaat lagi Kak Shirley, kita akan mentarkan usai jeda pada berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas dengan tema menariknya adalah krisis ruang aman pelecehan seksual di dunia pendidikan, masih dengan dua orang narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama tadi sudah ada Ibu Harmona Daulay dan kemudian ada Kakak Shirley Anita Ghaffar selaku Direktur LBH Apik Medan. Kita akan berbincang kepada Kak Shirley. Kak Shirley, tadi kita sudah sempat mendengarkan statement dari Ibu Harmona bahwa ini pekerjaan yang tidak hanya cukup dilakukan oleh satu entitas, namun ini bergerak berkolaborasi untuk kiranya bisa memitigasi setiap tindak laku dari pelaku untuk bisa kita ketahui secara sesama di mana mereka adalah anak dari Fakultas Hukum. Apakah kemudian dari LBH Apik Medan ini melihat ini sangat disayangkan mereka yang siogianya ini menjadi patron hukum tapi mereka yang melanggar aturan tersebut? Tanggapan Anda seperti apa? Potensi menjadi pelaku dan korban tidak harus dilihat dari latar belakang fakultas hukumnya ya gitu. Tapi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual tidak hanya pada fisik. Ternyata ada kasus-kasus verbal dan buktinya ini ternyata ada pelakunya sampai 16. Kalau dilihat dari itu berarti kan ada hal yang candaan yang dinormalisasikan atau dibolehkan ya dalam grup WhatsApp tadi ya. WhatsApp gitu ya. Jadi sehingga melihat bahwa pelaku ini sehingga tidak lebih dari hanya satu gitu. Dari candaan mulai dari muncul jadi hampirnya sampai 16 pelaku gitu. Nah, itu yang dilaporkan. Bisa saja sebelumnya sebenarnya sudah ada kasus-kasus yang sama. Tapi mungkin korban sudah mulai paham bahwa ini adalah sebuah kekerasan seksual gitu. Nah, mungkin ya terjadi karena kita udah ada undang-undang TPKS gitu ya.
dari mulai 2022 sampai 2006 ternyata implementasinya belum terlihat. Kenapa? Masih minim ya, minim implementasi dan minim pengawasan menurut saya. Gitu Ini hal ya. ini penyebabnya apa selaku LBH Apik melihatnya? Apa ya, banyak hal gitu, terutama mungkin kalau bicara tadi Ibu bilang ada pendidikan gender, kesetaraan gender, itu masih dianggap sebuah edukasi yang sekedar formalitas. Yes. Ya kan, bukan merasa itu bahwa oh ini perlu nih, penting, dan kita Mengetahui harus peran masing-masing. mengetahui, ya, dan kita bisa ketika kita mengetahui apa itu kekerasan seksual dan bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak boleh dilakukan kayak gitu dan disadari gitu. Itu salah satunya kayak gitu. Jadi juga tadi yang disebutkan adalah menormalisasi membolehkan, itu juga menjadi sebuah latar belakang juga ya, penyebab juga gitu. Karena mereka menganggap bahwa candaan, mungkin dari itu kan disebut tadi ruang publik, tapi kan sebenarnya ruang privat mereka. Privacy. Gitu ya, private mereka di grup mereka mungkin ada sekitar 100 atau berapa ya, kita nggak tahu. Nah, mereka awalnya kan mungkin satu yang bercanda ya, dan itu terjadi bukan hanya pada mahasiswa aja, hampir semua grup-grup ya, yang grup saya aja itu ada yang candaan-candaan atau konten-konten yang menurut saya itu nggak harus ditampilkan, itu merupakan kekerasan seksual dan itu tidak disadari oleh orang yang ngasih konten, atau memang sadar dan tapi itu dianggap normal. Baik, Anda mengatakan berulang kali bahwa ini sadar dan kemudian ini adanya normalisasi dari mereka-mereka, khususnya ini mereka sebagai pelakunya. Apakah kemudian institusi pendidikan kita dan kelompok intelektual ini sudah masuk pada budaya permisif yang sangat kompleks saat ini? Bukan berarti dunia pendidikan permisif tadi ya, membolehkan, tidak gitu. Itu memang budaya yang ada di sekitar kita gitu. Pendidikan kan sudah punya aturan gitu ya. Kemendikbud itu udah melakukan pencegahan dan sebagainya. Tapi kan itu tadi budaya menganggap bahwa ini adalah candaan gitu. Ini nggak usah lah. Kadang korban dibilang lebay, ini kan candaan doang gitu. Nggak ada lah yang kasus kekerasan seksual kita aja gitu. LBH Apik aja, saya aja gitu. Sering itu kalau ketemu sama teman-teman yang mulai bercandanya, menurut saya itu bercandaan pelecehan seksual verbal, dan itu saya tegur bahwa itu nggak bisa loh, itu bukan candaan, karena kalau itu dianggap sebuah candaan dan dinormalisasikan, ini jadi masalah gitu kan. Jadi anggapnya nggak kamu yang akan menjadi pelaku lagi, ya pasti akan ada pelaku yang sama yang akan bilang bahwa itu candaan, dan itu akan menjadikan sebuah normalisasi gitu. Jadi tidak menganggap bahwa oh ini bukanlah kekerasan seksual gitu. Itu yang menjadi persoalan kita gitu, karena kalimat-kalimat yang ini budaya ya, itu budaya zaman dulu, lagu-lagu aja masih ada, syair-syair lagu aja kan, kalau kita menyentuh ke arah sana itu sudah ada. Cuma dengan adanya undang-undang TPKS seharusnya kita itu bisa bisa mengetahui lebih mempedomani, terus kita juga lebih banyak harus menyadari bahwa oh ternyata ini adalah sebuah kekerasan seksual secara verbal yang orang lain memiliki dampak. Ya, dampaknya apa? Mungkin kelihatannya dampaknya biasa aja, bisa kuliah kok, masih bisa beraktivitas kok gitu ya. Tapi apakah kamu tahu dampak lainnya seperti mungkin saja dia tidak bisa tidur, kecemasan dan sebagainya, itu yang tidak terlihat karena itu secara psikis ya, bukan secara fisik dampaknya kayak gitu. Namun Kak Shirley, kita mengetahui bahwa mereka pelakunya adalah fakultas hukum, di mana Anda mengatakan bahwa ini tidak menjadi alasan siapapun bisa menjadi pelaku terhadap kekerasan seksual begitu. Namun yang kita mendalami bahwa mereka fakultas hukum, tapi mereka juga pelakunya, dan kemudian beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa kekerasan non fisik ini adalah kekerasan seksual yang paling serius untuk ditangani, seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang TPPKS begitu. Nah, kemudian Anda mendalami apakah ini menjadi suatu kebodohan dalam institusi pendidikan di mana latar belakang ini tidak bisa nyatanya untuk memberikan peluang kebaikan dalam komunikasi mereka? Memang disayangkan pelakunya kebanyakan itu adalah orang yang paham hukum kan? Tahu hukum tapi tidak coba untuk memahami hukum itu sendiri. Mungkin itu lebih tepat ya, karena ada orang yang
tahu hukum tapi ya nggak paham atau tidak memahamkan diri. Kalau saya begitu ya. Jadi karena ada juga yang sudah sarjana hukum juga, ketika dia juga menjadi pelaku, berarti kan dia tidak paham gitu. Ketidakpahaman ini berarti gagalnya pendidikan dong? Bukan gagalnya pendidikan, tapi gagalnya dia untuk memahami itu dan tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kekerasan. Karena itu candaan. Karena kan di awalnya itu dianggap enggak lah, masa itu disebut dengan kekerasan seksual gitu ya. Padahal itu dilakukan di sebelum adanya undang-undang TPKS. Nah itu dia budaya menormalisasi sebuah kekerasan. Sampai itu pernah ada kasus yang masuk ke kita ya. Itu tidak langsung kalau dibilang kekerasan seksual itu ketika ada undang-undang TPKS terus menurun. Ya secara data mungkin ya. Tapi secara nyatanya di kami itu banyak kasus-kasus kekerasan seksual dia tidak mau didata. Ya kan itu dia. Jadi terdata mungkin sedikit tetapi tidak terdata itu lebih banyak. Karena apa? Mereka cuma hanya butuh untuk didengar. Tapi tidak mau untuk didata. Itu kan juga sebagai tidak bisa dinyatakan sebuah kasus ketika itu tidak tercatatkan gitu ya. Tapi itu ada laporan ada. Jadi kasus yang sebelum adanya undang-undang TPKS itu terjadi juga di kampus. Nah, salah satu mahasiswa itu mengintip di kamar mandi. Astagfirullah. Nah, pihak kampus saya nggak tahu nih kebijakan seperti apa, itu tidak melaporkan. Jadi dianggaplah itu bukan sebuah, itu hanya candaan. Lagi-lagi gitu. Jadi budaya yang sudah melekat itu, yang menganggap sebuah kekerasan seksual itu adalah sebuah candaan dan dinormalisasikan, itu yang menjadi akarnya, bukan karena siapa dia, siapa yang bertanggung jawab. Anda mendefinisikan kampus tersebut tidak paham begitu tentang undang-undang? Bukan tidak paham tentang undang-undang, karena ada orang yang sudah dokter sekalipun juga melakukan kekerasan seksual. Apakah kita harus menyalahkan dengan pendidikan yang sudah membuat aturan, tapi yang lemahnya itu di mana? Lemahnya masih implementasi dan pengawasan menurut saya. Oke, implementasi dan pengawasan dalam penerapan undang-undang tersebut yang kiranya masih lemah dan kemudian ini tidak bisa menyebar secara luas kepada masyarakat sekolahnya begitu. Karena dengan demikian kita mengetahui bahwa sampai detik ini institusi pendidikan ini tidak lepas dari adanya kekerasan ataupun pelecehan seksual. Meskipun kalau kita lihat tadi undang-undang dari TPPKS ini nomor tahun 2022 nomor 12 ini ada, kemudian juga disupport hadirnya dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 juga belum kian bisa menguatkan kekerasan seksual ini bisa terhapus, begitu ya Kak? Justru dunia pendidikan kita perguruan tinggi itu yang pertama sekali kan membuat aturan sebelum undang-undang TPKS. Undang-undang TPKS kan lahirnya 2022. Iya kan, 2021 ada. Tapi itu tadi lemahnya implementasi ketika ada kasus kekerasan seksual, seperti apa sebenarnya dijalankan aturan itu, gitu, ya kan? Ada nih Satgas dulu pertama sekali belum kalau diusul Satgas pencegahan PPK ya Bu ya sekarang ya. Kalau dulu pertama kali itu Satgas PPKS, ya kan? Nah, bagaimana ini berjalannya implementasi proses Satgas itu, gitu. Ya kan bagaimana bentuk pengawasannya, gitu. Nah seperti apa? Ketika itu masih lemah, berarti masih akan ada kemungkinan pelaku-pelaku. Apa ini pembiaran namanya? Bukan pembiaran, itu tadi saya bilang. Bagaimana implementasinya kita harus awasi. Kalau implementasinya sesuai dengan aturan dan sudah diawasi, saya rasa aturan ini cukup baik. Gitu. Tidak perlu lagi yang tadi Anda mengatakan bahwa apakah perlu undang-undang TPKS direkonstruksi? Enggak perlu ya. Karena kan masih masih baru. Kita masih menyesuaikan, gitu kan. Masih melihat implementasinya, masih pemahaman APH aja terhadap pasal-pasalnya itu masih belum clear gitu ya. Contoh kemarin aja kita datang ke kejaksaan juga ternyata masih ada kendala-kendalanya di situ. Ada kendala gitu. hukum berarti. Iya, ada kendala pelaksanaannya misalnya, ada kendala di pemahamannya gitu, pemahaman pasal-pasalnya. Di kepolisian terkait dengan ini sering sekali yang terjadi di kepolisian itu adalah terkait pembuktian. Ya kan? Kalau kita menggunakan undang-undang TPKS itu di pasal 25 itu cukup satu saksi korban ya dengan satu alat bukti sudah cukup. Iya, alat bukti itu barang bukti saja sudah cukup kalau kita menggunakan undang-undang TPKS. Namun fakta di lapangan itu
Tidak bisa itu. Harus ada tambahan saksi lain. Pertanyaannya, saksi yang seperti apa yang mau dihadirkan? Kayak gitu. Baik, nanti saya tanyakan kepada Kak Sheryl ini terkait tentang bagaimana peranan dari LBH Apik Medan khususnya ini dalam melihat potensi-potensi. Apakah kemudian sebagai penyebar informasi yang mereka sebar ini berpotensi seseorang itu menjadi tersangka nantinya kalau kita kaitkan Undang-Undang ITE begitu. Tapi tahan Kak Sheryl, saya mengarah kepada Ibu Harmona ini. Tadi Ibu Harmona kita mendengarkan secara seksama begitu Kak Sheryl menyatakan bahwa implementasi maupun supervisi dalam setiap penerapan undang-undang ini yang perlu lagi dikuatkan karena pada dasarnya ataupun basically ini masih lemah begitu. Nah, kalau di kampus yang sekarang Anda diamanahkan menjadi dosen, apakah kemudian Satgas Kekerasan dalam Pencegahan Seksual ini masih ada dan kemudian bagaimana implementasinya agar kiranya tidak ada kata lemah yang disampaikan dari Kak Sheryl tadi? Ya, kalau di tempat saya kita sudah ada Satgas. Nah, kemudian Satgas itu bekerja karena di Satgas itu terdiri dari dosen juga mahasiswa. Jadi ada perwakilan mahasiswa di situ. Mahasiswa tingkat berapa biasanya ini, Bu? Itu direkrut kemarin. Oh, rekrutmennya ada rekrutmennya. Jadi yang terbaik dipilih menjadi duta mahasiswa untuk di Satgas PPKS. Nah, jadi kalau kita lihat ada laporan, ini kan harus ada laporan, kan? Problemnya kan perempuan atau laki-laki yang terkena, tapi biasanya kan pelecehan itu biasanya kelompok rentan perempuan ya atau kelompok marginal lainnya. Nah, ketika mereka tidak mau mengadu kan susah dan ada tertanam di dalam nilai budaya ya patriarki itu bahwa nanti kalau dibuka nanti dia ikut malu. Dia ikut malu, kemudian dia insecure, dia belum tentu dibela. Apalagi yang sifatnya kalau kekerasan fisik ya, tapi kalau kekerasan catcalling gitu kan, ini kan kasus yang kita bahas kan kesannya kekerasan di ruang digital, tapi catcalling kan, bagaimana melecehkan perempuan dengan berbagai atribut biologis dan menjadi atribut permainan secara sosial ya, bercanda. Nah, jadi yang saya tahu itu kalau ada bentuk kekerasan seksual, tapi kasusnya tidak catcalling ya, karena yang saya tahu kasusnya udah sampai pelecehan fisik. Nah itu dibawa ke Satgas, kemudian diinvestigasi dan akhirnya nanti ada direkomendasi oleh misalnya di fakultas ada komite etik ya, itu bekerja sama dengan Satgas untuk memberikan sanksi dan hukuman. Biasanya sanksi maupun hukuman yang diberlakukan di setiap kampus ini berbeda atau sesuai dengan undang-undang dari nomor 30 tahun 2021? Pastilah mengarah ke undang-undang yang besar ya, tapi mungkin kampus punya kebijakan-kebijakan khusus, misalnya nanti sanksinya misalnya skor atau pecat atau sanksi-sanksi lainnya ya, itu menjadi regulasi kampus yang diberikan kepada pelaku. Dan kita juga jangan salah ya, perlindungan terhadap korban, karena saya juga punya teman di universitas lain, itu melibatkan emosi yang luar biasa loh ketika kita mendengar dari korban. Misalnya kita lihat ada di kasus-kasus di tempat lain, misalnya satu orang misalnya pelaku itu bisa kena beberapa mahasiswi, kan itu luar biasa tekanan mental yang dialami oleh bidang Satgas itu juga satu luar biasa ya, karena nggak kebayang kita bagaimana yang sebenarnya itu secara pendidikan nilainya murni, sama dengan tadi orang yang harusnya fakultas hukum yang begitu memegang normatif, tiba-tiba normatifnya buyar gitu. Jadi sama dengan kita rasanya nggak bisa menerima kalau pelakunya itu misalnya pendidik atau mahasiswa sendiri yang kita anggap sebagai agen perubahan sosial ya, kok nggak masuk itu diinstal di dalam kepalanya ya, bagaimana itu tidak boleh, itu tidak layak, tapi itu terjadi. Jadi saya rasa itu yang sangat disayangkan oleh masyarakat secara luas. Iya. Nah, jadi kalau kita merasa kaum terdidik, kadang-kadang kita merasa sedih ya, kok tidak relate ya antara nilai-nilai pendidikan dengan praktek-praktek sosial yang itu melecehkan, yang itu jauh dari yang sudah ditanamkan di dunia pendidikan dan itu. diajarkan oleh dosen-dosennya begitu ya? Iya, dan menurut saya tidak
tidak hanya steril di pendidikan, Ya. rumah juga mungkin ya. Ketika ayah ibu memberikan sosialisasi yang catcalling juga, misalnya kamu anak perempuan gitu kan, atau tidak apa-apa kalau kamu dibilang cantik atau dibilang seksi, itu penghargaan gitu kan. Itu kan juga belum clear di antara kita kan. Ada yang kalau dilakukan Disanjung seperti itu oleh orang disanjung lain. yang arahnya sensual, ada yang senang. Ya kan, ada yang merasa oh itu Apresiasi. normal, itu apresiasi. Ya. Ada yang tidak senang. Nah, jadi mungkin kita harus clear dulu ya bagaimana norma di dalam rumah, kemudian di pendidikan. Ya. Jadi memang harus ada tiktokan, termasuk juga bagaimana kalau negara mengawasi secara regulasi, itu juga menjadi ya mau segi 3, segi 4 ya, menurut saya itu harus duduk bareng. Ya. Termasuk juga kelompok NGO ya. Kelompok NGO itu kan memberdayakan, mengawal Ya. sampai saya tahu ya dari zaman dulu agak LBH. familiar dengan LBH Apik, bagaimana mereka melindungin dari KDRT ya, dulu isunya KDRT ya, karena undang-undang KDRT kan 2004 Ya. gitu. Dulu kan kalau orang ke lembaga formal, misalnya ke polisi sebelum ada undang-undang, udah Bu selesaikan aja secara kekeluargaan. Itu Ya. nggak dianggap salah gitu, udah selesaikan. Nah sekarang sama, nggak bisa juga pelecehan-pelecehan ini diselesaikan secara keluargaan kan, Baik. karena sudah ada regulasi yang mengatur. Jadi kalau tadi implementasi harus tegas terhadap pelaku, kemudian bagaimana juga Perlindungan terhadap korban. preventifnya. Menurut saya preventifnya anak dari kecil juga sudah diajarkan norma-norma yang tidak permisif Ya. gitu terhadap pelecehan-pelecehan yang itu akan berakibat nanti dia merasa itu tidak pelecehan. Jadi menormalkan bagaimana nilai-nilai itu tidak melebar, Ya. apalagi dalam media sosial menurut saya terlalu banyak variabel yang mempengaruhi hadirnya satu nilai yang diikat Ya. gitu ya. Jadi kita harus mungkin dekonstruksinya bagaimana mengikat nilai tidak bias gender, orang tidak buta gender. Ya, jadi orang punya perspektif gender dan ini masih menjadi PR ya. Karena saya berharap ketika mahasiswa saya satu sebagai agen sosial, dia bisa mempengaruhi isu bias gender ya kepada banyak orang gitu. Tapi kan kerjanya juga kerja NGO ya, bagaimana NGO juga punya masa ya, bagaimana penyadaran hal itu menjadi penting, bukan tidak penting. Kadang-kadang orang ngerasa bicara isu keadilan itu tidak penting, padahal prakteknya nanti bikin beban psikologis dari korban. Baik, Bu Harmona, apakah kemudian ini dari lingkungan, baik itu lingkungan dari kampus ataupun institusi pendidikan dan juga kekeluargaan ini sudah mengarah budaya permisif yang kental begitu? Dan kemudian kita melihat bahwa banyak dari pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang memiliki pengetahuan ataupun berlatar belakang pendidikan yang cukup tinggi, tidak hanya dari mahasiswa tapi juga dosen begitu. Apakah sejauh ini Anda melihat secara sosial kita sudah masuk dalam budaya permisif? Ya, jadi permisif itu kadang-kadang harus didukung oleh banyak ya. Permisif itu misalnya saya permisif, tapi teman saya tidak permisif, kan di situ kan bisa terjadi debat-debat. Jadi kalau permisif itu ketika semua unsur membenarkan atau semua unsur membolehkan gitu kan, akhirnya kan menjadi normal gitu. Nah jadi saya tidak setuju ya kalau orang mengatakan budaya ya, karena budaya itu kalau kita bicara antropologi, budaya itu nilai yang luhur dan sebagainya. Jadi lebih kepada kalau kita bicara sosiologi itu terkait dengan habit masyarakat ya. Kebiasaan. Nah, habit masyarakat, habitus yang menurut saya itu kalau kita harus dekonstruksi ulang terhadap habitus yang sebenarnya nilainya di dalam itu pelecehan. Ya sama dengan misalnya kalau kita bicara isu gender, stereotip perempuan lemah, perempuan boleh dilecehkan, kemudian atribut biologis perempuan itu menjadi sumber pelecehan, kan itu harus kita benarkan dulu cara berpikirnya. Misalnya termasuk orang ketika misalnya marah, itu kan langsung melakukan kata-kata yang terkait dengan organ-organ atribut biologis kita ya kan, itu kan juga nggak normal. Kenapa harus dilakukan kepada pelecehan-pelecehan anggota tubuh gitu kan? Nah sekarang juga di media sosial banyak istilah, mungkin Mas Adri tahu misal tubrok apa ya itu ya. Jadi itu kan nggak boleh sebenarnya. Tobrut ya.
agak keseliu saya Ya. karena sebenarnya saya emosi dengan istilah itu. Nah, jadi itu kan sebenarnya nggak normal, tapi ketika Bukankah kalau kita tidak mengikuti zaman namanya ada FOMO? Fear saya of rasa missing out. FOMO bagus buat pengetahuan. Tapi FOMO buat yang receh-receh, FOMO buat yang menyalah-nyalah, melanggar norma, apa kita perlu FOMO ya? Ini berarti tugas dari seorang pendidik yang harus lebih dikuatkan, Bu. Mana Oke, untuk iya. mendiferensiasikan mana yang positif dan juga negatif. Iya, saya sepakat. Pendidik itu bukan hanya guru ya. Iya. Pendidik itu orang tua, pendidik itu termasuk juga Orang yang tokoh dewasa. masyarakat, ya, lembaga NGO, ya pendidik itu semua. Pada dasarnya kita memang harus memberi pendidikan kalau misalnya kita dalam peran-peran sosial tertentu. Iya. Nah, jadi kita didik juga dulu diri kita sendiri. Oke. Nah, ketika misalnya saya buta gender, pasti saya nggak bisa memberikan pendidikan isu-isu sensitivitas gender. Pasti saya akan mendukung kepada taken for granted perempuan itu kalau dihina, dilecehkan itu wajar itu buat lucu-lucuan. Ya. Nah, saya kan harus membongkar cara berpikir saya yang seperti itu. Gitu. Berarti ini permasalahannya didudukkan terhadap personalnya dulu untuk dilakukan pembaharuan pemikiran terhadap stereotip dan juga pendidikan gender itu ya Bu, bukan dalam kelompoknya begitu ya? Iya, jadi kalau orang diberikan gender awareness ya, Ya. dia akan merasa itu salah ya gitu. Itu tidak betul gitu. Nggak boleh perempuan itu dilecehkan, termasuk laki-laki juga nggak bisa dilecehkan karena kan ada sekarang istilah toxic masculinity Yes. kan. Nah itu juga isunya kan bukan hanya kepada Ya. feminitas tapi juga maskulinitas. Itu bisa panjang debatable-nya. Baik, sejauh ini berarti harus membentuk batasan secara perilaku dan juga batasan komunikasi mana yang boleh dan tidak boleh untuk kita terima dalam kehidupan kita. Apakah itu mengandung unsur-unsur yang seksualitas ataupun candaan agar kiranya ini bisa menjadi limitasi ataupun benteng kuat terhadap kita untuk tidak masuk terhadap rangkap ataupun kegiatan-kegiatan kekerasan seksual secara sosial. Anda melihat ada batasan yang harus dilakukan. Menurut saya batasan itu penting ya, normatif itu penting ya, karena bagaimanapun kita hidup bersama harus ada aturan yang jelas. Nah kemudian kalau ada debatable tertentu ya, karena kan di media sosial kan semua itu menjadi liar, semua orang bisa bicara, semua orang bisa bikin normanya sendiri ya, argumentasinya sendiri gitu. Jadi itu mungkin harus dibereskan, diikat ya. Yang mengikatnya sebenarnya dengan aturan, bisa formal, bisa juga yang sifatnya konvensi kesepakatan. Misalnya kayak di kampus ya, saya selalu misalnya bilang di kelas, kalian harus saling menghormati, tidak ada ya melecehkan, tidak ada misalnya dia kan perempuan, dia pasti lemah gitu. Nah jadi ada kesepakatan konvensi mungkin dari komunitas-komunitas. Nah mungkin kalau secara sosiologis komunitas itu menjadi penting loh. Setuju. Termasuk yang 16 itu kan dalam satu komunitas. Jadi harus ada penyadaran di komunitas-komunitas untuk tidak permisif dan zero toleransi untuk ya. kekerasan seksual. Untuk begitu kekerasan ya. seksual. Baik, terima kasih Bu Harmonda dan kita nanti juga akan bincangkan kepada Kak Syarel ini apakah kemudian potensi orang yang menyebarkan informasi ataupun isi percakapan secara ruang digitalisasi ini akan menjadi tersangka bila kaitannya adalah undang-undang ITE. Sesaat lagi akan kami antarkan. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas Krisis Ruang Aman Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan. Dan kali ini saya akan menuju kepada Kak Shirley Anita Ghaffar selaku Direktur LBA Apik Medan. Kak Shirley, kita mengetahui dari segmen 1, segmen 2 tadi kita sudah membincangkan bahwa penyebab dan kemudian ini menjadi akar masalahnya ini adalah kembali lagi ke personal ataupun individualnya yang kemudian harus dibenahi baik secara pemahaman dan juga implementasi terhadap kemudian pengetahuan-pengetahuannya begitu. Nah yang sangat ditanyakan dari masyarakat luas ini apakah kemudian mereka yang berperan sebagai penyebar informasi ataupun isi dari konten ruang digitalisasi mereka WhatsApp ini berpotensi menjadi tersangka bila dikaitkan dengan Undang-Undang ITE? Ya, sangat berpotensi kan karena ada unsur di situ adalah penyebaran, menyebarkan. Jadi kalau misalnya saya yang korban, saya punya bukti, terus saya akan menyebarkan ke Mas sebagai untuk membantu saya, itu sebenarnya salah satu adalah ada terpenuhi unsurnya kayak gitu. Padahal itu kan saya minta dibantu. Makanya sering kita harus hati-hati berpotensi menjadi pelaku karena ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE yang
kita harus pelajari menyebarkan itu untuk apa gitu, kepentingannya apa. Makanya sering kita kalau ada laporan-laporan ITA, kita selalu bilang sama korban bahwa bukti-buktinya disimpan ya, disimpan di dalam, kalau takut HP itu bermasalah, sebaiknya disimpan, dipindahkan di flash disk atau di dokumentasi yang baik, bisa diakses. Ya, tapi jadi persoalan juga pernah satu, ini bicara pembuktian. Saya pernah membaca bahwa pernah berdiskusi. Nah, untuk pembuktian elektronik ini sebenarnya punya tahapan, dan kita juga tahapannya kalau itu dipindahkan, maka itu dianggap bukan sebagai bukti yang bukti yang bisa dijadikan bukti secara berkekuatan, karena sudah dipindahkan kayak gitu. Dan untuk menjadikan bukti elektronik itu juga butuh ahli untuk memeriksa apakah ini keabsahannya kayak gitu. Nah, itu memang itu yang terjadi. Dan kalau kita bisa melihat kembali kasus kekerasan karena ITA itu dulu waktu saya lupa namanya di NTB, itu kan gitu, karena kasus yang penyebaran informasi, akhirnya dia terdampak menjadi pelaku waktu itu. Nah, itu juga makanya walaupun ada revisi undang-undang ITE, tapi unsurnya kalau dia share itu pasti terpenuhi gitu. Jadi berpotensi. Nah, sejauh ini kan LBH APIK ini adalah asosiasi lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan anak begitu, yang kiranya ini gratis begitu, tidak hanya melakukan pendampingan tapi juga pemberdayaan nantinya begitu. Nah, jika anak tersebut yang kemudian dianggap menjadi korban dari kekerasan maupun pelecehan seksual ini, jika dikaitkan undang-undang ITE menjadi tersangka dalam penyebar informasi atau mengisi kontennya itu, bagaimana peranan dari LBH APIK melihatnya? Pasti ya, yang pertama yang harus kita telusuri adalah mengidentifikasi masalahnya dulu. Kita lihat dulu benang merahnya di mana. Itu kalau kejadian seperti ini yang terjadi di salah satu universitas negeri, Anda melihat gimana? Potensikah anak tersebut berpotensi menjadi pelaku? Iya. Sebenarnya relasi juga ya, ada unsur relasi. Mungkin yang jadi bukan hanya yang menjadi korban sebagai korban KS itu aja kita lihat hanya perempuan, tapi bisa aja dari 16 ini karena ada relasi di dalamnya, relasi kuasa gitu kan. Mungkin satu orang yang tahu salah satu di 16 itu mungkin menyadari bahwa ini adalah kekerasan. Tetapi karena ada sebuah relasi pertemanan ya yang cukup kuat sehingga menganggap bahwa oh ya nggak apa-apa kok gitu. Itu juga bisa menjadi penyebab kan. Kita juga belum mentelusuri juga apakah memang 16 ini memang berpunya kesepakatan untuk melakukan ini, atau memang ada karena relasinya tadi gitu. Atau bila kita ikatkan ada superior dan juga inferior dalam relasi kuasa kampus itu. Betul, bisa seperti itu. Sehingga bukan relasinya bukan hanya ke korbannya aja, tapi ke yang 16 sesama lagi. Iya. Nah, itu. Jadi potensinya bisa terjadi. Oke, dan kemudian memang dari LBH APIK ini akan melihat secara gamblang dulu terhadap peristiwa maupun kejadiannya ini, dan kemudian membuka investigasi begitu terlebih dahulu jadi untuk melihat secara sesama siapa kedepannya. saja yang jadi korban. Apakah memang hanya perempuan yang tadi perempuan yang jelas ya dilecehkan melalui kata-kata yang tidak senonoh, atau ada karena relasi juga yang tadi yang kita bahas tadi itu dia. Jadi memang penting juga bukan hanya implementasinya yang harus kita benahi, tetapi pengawasannya. Karena kalau korbannya juga nggak kita kita pulihkan ya, memulihkan benar-benar dipulih, ini juga menjadi persoalan juga. Gitu, menganggap bahwa ini berarti undang-undang atau implementasinya nggak berjalan. Baik, oleh karena itu apakah kemudian ini jika saya menawarkan, apakah kemudian membuka ataupun membangun mekanisme referral system begitu antara perguruan tinggi yang sudah memiliki satgas pencegahan kekerasan seksual begitu, di mana terlihat dalam Permendikbudristek begitu pada tahun 2021, dan kemudian ini bisa ada rujukan ataupun referral system melalui NGO ini,
berpeluang mengakomodir setiap kekerasan seksual yang terjadi? Di dalam Permendikbudristek itu sebenarnya ada referral sistemnya. Ada, Jadi, sudah berarti? Iya, Satgas itu tidak hanya dari latar belakang dari kampus aja, Ya. tapi melibatkan lembaga-lembaga terkait. Bisa aja, bukan hanya LBHP aja, Dinas Pemberdayaan Perempuan juga Baik. harus dilibatkan. Terkait apa? Pemulihan misalnya. Pertanyaan saya, ini bisa mengakomodir ke depannya dan tidak akan lagi terjadi potensi kekerasan seksual di ranah pendidikan? Harapan. Harapan masih. Iya. Baik, Ibu Harmona, tanggapan Anda referral system ini menjadi rujukan yang penting untuk membuka komunikasi dan kemudian ini tidak hanya dari urusan perguruan tinggi tapi juga melibatkan NGO. Oh iya, tentu. Karena kan ini kan mengawal kebersamaan dalam masyarakat, bukan jadi beratnya di pendidikan aja ya, walaupun pendidikan memang menjadi ranah yang luas ya, Ya. karena dari SD sampai universitas. Nah, jadi bukan hanya juga terkait dengan pendidikan tinggi ya, mungkin juga dari SD, SMP, SMA. Ya. Misalnya saya 3 tahun yang lalu melakukan pengabdian masyarakat tentang bagaimana sekolah itu ramah gender. Ya. Nah, sampai kita membuat unit layanan kekerasan berbasis gender dan anak-anak itu cukup tertarik gitu, Ya. dan mereka sebagai Gen Z itu bisa belajar isu-isu kekerasan dan isu-isu gender dari media, dan saya sangat senang ada dialog yang baik dan akhirnya berdirilah di sekolah tersebut ke unit pelayanan kekerasan berbasis gender yang kita pantau antara mahasiswa dan sekolah dan siswa-siswa, dan itu menjadi satu sinergitas ya, bahwa kita juga akan mengawal biar anak-anak nanti sudah ketika dia mahasiswa dia tidak menjadi pelaku, jadi udah dimulai dari pendidikan menengah dan atas sehingga ketika mereka masuk ke mahasiswa mereka lebih sadar, mereka akan lebih luas wawasannya ketika kita juga membina pendidikan-pendidikan di bawah perguruan tinggi. Baik, pertanyaan yang sama dengan apa yang saya sampaikan pada Kak Syahri. Apakah kemudian dengan referral system yang kita berlakukan ini bisa berpotensi untuk mengakomodir bahkan meminimalisasi kekerasan seksual terjadi di lingkup pendidikan? Ya, kita berharap usaha yang kita Harapan lakukan juga. tentu kan tidak mengkhianati hasil ya. Dengan adanya kebersamaan, mengkeroyok bareng-bareng, sistem akan bisa lebih tertata, orang-orang lebih sadar dan habitus baru untuk melihat pelecehan itu sebagai suatu norma tidak baik ya, melecehkan dalam konteks lagi media sosial ya, itu juga bisa menjadi kesepakatan kita bersama, konsensus kita bersama, sehingga konsensus itu akan meminimalisir korban-korban termasuk juga habitus di media sosial yang masih belum tertata baik. Baik, secara singkat bahwa ini adalah kelompok ataupun entitas yang harusnya bekerja ini tidak hanya dari ranah pendidikan, keluarga, tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kelompok masyarakat itu berperan dalam kekerasan seksual hingga pelecehan seksual untuk tidak terjadi ke depannya yang mana bisa mencederai siapapun dalam komunitasnya, terutama dalam ranah pendidikan yang kiranya ini menjadi ruang nyaman untuk mendapatkan pendidikan, tapi sebaliknya kita lihat di belakang ini arahnya adalah mendapatkan kekerasan seksual. Ini tidak menjadi harapan kita dan kemudian ini kedepannya menjadi secara sesama kita katakan bahwa stop untuk kekerasan seksual dan lebih berprestasi di bidang apapun. Begitu ya Kak Syahri dan juga Bu Harmona. Bu Harmona dan juga Kak Syahri, demikian yang bisa kita sampaikan. Memang krusial sekali, ini momen yang kita tunggu-tunggu, tapi batasan waktu harus ada kita lakukan saat ini. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan utamanya dalam edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bu Harmona dan juga Kak Syahri atas segala informasi dalam ruang Kupas Tuntas hari ini. Akhirnya saya Muhammad Azhar Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam.